Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kita dengan tema Baby Blues. Nah pemirsa, kami masih menunggu dari pemirsa yang ingin konsultasi, bisa langsung kontak WhatsApp di 0851 7676 4648. Kita kembali ke perkara pada hari ini nih ya. Iya. Tadi kan Dokter Lisda juga menyampaikan bahwasanya tulus dan ikhlas ya. Kalau dari Dokter Lisda sendiri bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa tulus dan juga ikhlas? Karena kan tadi katanya sulit nih ya, karena cakupannya luas gitu. Betul. Jadi kalau pengalaman saya pribadi sih ya, mencegah untuk terjadinya baby blues sebenarnya itu. Jadi yang ada dalam pikiran kita atau yang ada dalam mindset kita itu adalah ya sudah ikhlas. Gitu. Jadi sembari kita menyusui bayi misalnya, ya udah kita tanamkan aja sendiri dalam pikiran kita, ya ikhlas gitu. Kalaupun nggak tidur selama beberapa bulan ini, ingatlah nanti kita dapatkan lagi. Itu memang berat sih, karena memang lelah ya, nggak bisa dipungkiri fisik kita lelah. Hati kita kadang mau ikhlas gitu ya, tapi fisik mungkin ikhlas nggak rela gitu ya. Mata Dokter Lisda berkaca-kaca. Iya, betul sekali ya. Jadi memang kata kuncinya itu sebenarnya adalah tulus dan ikhlas sih sebenarnya. Jadi kalau kita udah bisa, ya udah ikhlas, nggak tidur malam ini, besok lagi gitu ya, ikhlas aja lah, nggak tidur lagi gitu ya, terus aja gitu ya. Ya udah lama-lama kita bisa terbiasa. Ya, bisa lebih rileks. Oke, kita kembali ke materi ya dokter ya. Oke. Lagi ya. Oke, hindari perubahan hidup sebelum dan sesudah melahirkan. Ini mungkin maknanya bukan pasti ada perubahan gitu ya. Artinya mungkin bisa kita kaitkan lagi dengan istilah tadi ya. Kita harus ikhlas dengan setiap perubahan itu gitu ya. Jadi jangan dirasakan perubahan itu sebuah beban gitu, dijalani saja gitu ya. Kemudian menceritakan perasaan ini penting ya. Jadi nggak bisa dipendam. Ya, jadi nggak bisa kadang kita mengharapkan orang lain tuh harus ngerti, enggak, kadang harus terpaksa kita yang menyampaikan. Termasuk mungkin di pasangan kita pun nggak bisa mengerti, ya nggak usah kita tunggu, lebih baik coba kita sampaikan apa yang kita perlukan, apa yang kita rasakan gitu ya, apa yang kurang. Dukungan keluarga ini ya, bagusnya tadi satu keluarga ya, satu keluarga nonton, berdiskusi ya, gitu. Betul. Mempersiapkan diri dengan baik. Nah ini betul. Jadi bukan Hamin hari sebelum melahirkan, bagusnya dari waktu merencanakan kehamilan kita sudah mempersiapkan diri, bukan hanya untuk kehamilan tapi juga untuk pasca persalinan. Jadi berpikir bahwa misalnya mau promil nih, jangan hanya memikirkan promilnya aja, pikirkan juga kesiapan mental pasca persalinan nanti. Itu akan lebih bagus gitu ya. Kemudian lakukan pekerjaan rumah tangga, ini mungkin kalau memang bisa ada yang membantu atau yang menolong akan lebih baik. Jadi si ibunya juga mungkin tidak terlalu lelah ya. Kemudian dukungan emosional, ini dukungan psikis tadi gitu ya. Dan bergabung dengan kelompok ibu-ibu yang baru melahirkan gitu ya. Oke, silakan duduk kembali dokter. Karena ini di pencegahan kan, saya juga meng-highlight persiapkan diri dengan baik. Karena biasanya yang saya lihat kalau untuk ibu-ibu yang baru mau melahirkan, yang lebih disiapkannya adalah peralatan bayi. Kayak baju baru, padahal banyak yang lebih penting, jauh lebih penting daripada itu. Kalau menurut dokter Putri gimana dokter pandangannya? Ya, sebenarnya penting juga ya untuk memperhatikan perlengkapan bayi seperti baju ataupun kelengkapan lainnya. Tapi yang paling penting juga adalah kesiapan mental tadi seperti yang dokter sudah sebutkan. Dan juga ingatlah bahwa bayi itu akan tumbuh dan berkembang secara cepat. Kita nggak kerasa tiba-tiba umurnya udah 1 tahun, udah 2 tahun. Maka nikmatilah momen ketika anak tersebut masih bergantung kepada kita, masih perlu kita dekap, masih perlu kita susui, karena nanti akan sangat cepat perubahan usia, sehingga nanti anak tersebut sudah bisa bermain, sudah bisa berlari, sudah bisa menolak untuk tidak mau sama ibunya. Nanti suatu waktu kita akan merindukan momen tersebut. Jadi yang pertama adalah aware dulu kalau kita harus siap secara mental, berdua dengan suami dan juga dengan keluarga. Dan yang kemudian itu menikmati momen. Kuncinya tadi ikhlas ya, ikhlas dan tulus. Dan menikmati momen juga bahwa ini harus kita hargai. Ini momen tidak akan terulang 2 kali. Begitu. Berarti benar kata orang tua saya di rumah.
cepat banget ya kamu gedenya gitu ya. Berarti orang tua tidak merasakan ini ya, berarti ya terlalu cepat. Kalau dari tipsnya ke dokter Lisda nih, karena dokter Lisda juga kan new mom nih, gimana tuh menanamkan rasa aware terhadap diri sendiri dan juga kepada bayi, juga mungkin hal-hal yang harus dipersiapkan gitu. Oke. Jadi mungkin tipsnya, karena saya juga sebagai new mom masih terus belajar dan belajar gitu ya. Tapi tips yang bisa saya bagikan untuk pemirsa yang ada di rumah yang menonton hari ini adalah mempersiapkan dari sejak kita mau program untuk hamil, itu sebaiknya kita sudah mempersiapkan mental sampai dengan pasca persalinan. Lalu kemudian ketika kita sudah melahirkan, ingatlah bahwa anak itu adalah anugerah. Ya. Jadi semua rasa lelah, rasa capek kita, waktu tidur kita yang gak ada gitu ya, itu nanti akan kita dapatkan kembali. Ketika waktunya sudah tiba, ketika anak ini sudah besar, sudah tidak lagi harus menempel dengan kita seperti yang disampaikan oleh Dr. Putri, maka semua lelah kita itu akan kita dapatkan kembali. Tapi kita harus ikhlas menjalaninya dan juga menikmati momen-momen indah itu. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Lisda dan juga Dokter Putri karena sudah memberikan edukasi dan mungkin pelajaran baru untuk saya juga pemirsa di rumah. Nah pemirsa, itulah dia tema kita hari ini, Baby Blues. Kesimpulannya kita bisa belajar sebagai satu keluarga gitu ya, berdiskusi bersama untuk mempersiapkan persalinan dan setelah persalinannya. Saya Helda Amelia undur diri pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.